على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: وفي النوم وقت قيلولتي معونة على قيام الليل فعليك به واحذر أن تنام بعد صلاة الصبح فإنه يمنع الرزق، أو بعد صلاة العصر فإنه يورث الجنون، أو قبل صلاة العشاء فإنه يورث العرق. وإذا رأيت في منامك ما يسرك من الرؤيا فاحمد الله وأوله بخير مناسب يكون كذلك. وإذا رأيت ما يسوءك فتعوذ بالله من الشر وادفل عن يسارك ثلاثا وتحول إلى جنبك الآخر ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك. وإذا قص عليك أحد رؤيا فلا تؤولها حتى يسأل منك وذلك أو تستأذنه فيه. Alhamdulillah, dalam bacaan kitab Risalatul Mu'awanah ini kita masih melanjutkan tentang adabun naum, ya, adabnya tidur. Kemarin kita sudah membaca apa saja yang perlu kita baca ketika hendak tidur, ya, dari doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir yang perlu dibaca ketika hendak tidur. Kemudian melanjutkan ini perkataan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan wa fin naumi waqtal qailulati ma'unatan ala qiyamil lail. Ada fin naum, dalam masalah tidur ada waqtal qailulah, waktu qailulah. Ya, dianjurkan kalau mau untuk membantu, ini dikatakan ma'unatan ala qiyamil lail, untuk membantu bangun malam. Ya, tidur qailulah, tidur siang, ya. Ya, qailulah itu kapan? Waktu duha gitu ya. Sebelum duhur. Ada juga yang melakukannya ba'da duhur, ya. Ala kulli hal istilah kita ini tidur siang. Ya, tidur siang untuk bangun malam. Kalau orang tidur siang kagak bangun malam, dikatakan kayak orang sahur kagak puasa. Ya. Ikut sahur tapi kagak puasa. Ini udah tidur siang masih kagak bangun malam juga. Kayak gitu perumpamaan orang yang tidur qailulah tapi kagak bangun malam, kayak orang sahur kagak puasa. Ya, jadi dibilang ada waktu qailulah, ya, untuk membantu bangun malam. Ya. Fa'alaika bihi, ya. Tidur walaupun sejenak. Qailulah, dibilang qailulah itu sedikit, kan tidurnya banyak, tidur dari pagi sampai udah dekat asar baru bangun. Ya enggak, sedikit aja untuk membantu bangun malam. Ya. Niat tidurnya, niat qailulah agar kita bisa bangun malam. Ya, wahdhar an tanama ba'da salatis subhi. Hati-hati, katanya, jauhi jangan tidur habis sholat subuh. Paling enak mah itu sholat subuh tidur, ya. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, sahabat Raja mengatakan, hati-hati, tinggalkan, jauhi, jangan kamu tidur setelah sholat subuh. Karena apa? Fa innahu yamna'ur rizq, karena tidur habis subuh bisa mencegah rezeki, ya. Akhirnya orang itu bilang jangan tidur pagi, ntar rezekinya dicatok ayam katanya. Ya itu istilah aja, orang kita kan begitu, ya. Ada istilah-istilah di negeri kita ini, ya, maksudnya jangan tidur pagi, enggak bagus. Kenapa dibilang catok ayam? Ya udah nanti rezekinya seret,
Ya. Ya, jadi jangan tidur habis subuh. Ngantuk banget, tahan dulu sampai isyraq. Ya, sampai masuk isyraq duha, nah ini mau tidur nggak apa-apa sudah. Yang penting ente tahan dari subuh sampai isyraq. Innahu yamna'ur rizq. Ya qailulah juga kan tidurnya itu di waktu biasanya sebelum zuhur, tidurnya itu qailulah. Ada yang tidur pagi. Nah, ini ada satu cerita, kalau nggak salah ada salah satu ulama yang pergi ke Jepang kalau nggak salah dia. Jadi kebiasaan dia bukan tidur subuh ya, cuman pagi setelah sudah isyraq, sudah sholat isyraq, sudah sholat duha, udah wiridnya semuanya dari habis subuh, istirahat tidur. Qailulah maksudnya biar bangun malam. Ini sahibul bait nggak ngerti nih, orang biasa Jepang ini kan orang kerja semua ini ya. Lihat tidur sampai sakit dibawain dokter rumahnya, dibangunin katanya. Kenapa katanya? Sakit ya, kok tidur gini hari bukan waktunya tidur. Karena di negeri itu nggak ada yang tidur pagi ya. Jadi kalau ada yang tidur pagi disangka apa sakit, dibawain dokter. Dia bilang enggak, kita enggak sakit ya. Tapi kita tidur sejenak untuk bangun agar qiyamul lail. Nah kalau gitu bagaimana kebanyakan? Waduh, orang yang kerja sih bagus ya, alhamdulillah kagak ada yang tidur. Kalau yang pengacara, banyak kan pengacara ya, pengangguran banyak acara katanya. Pengacara pengangguran banyak acara. Acaranya apa aja? Acaranya tidur aja kali mungkin. Iya. Ya, jadi jangan tidur setelah sholat subuh. Kalau mau tidur kapan? Nanti kalau emang udah ngantuk kan, ya nanti tungguin sampai isyraq ya. Itu sudah. Ya innahu yamna'ur rizq, karena itu dapat mencegah rezeki. Iya. Tidurnya habis subuh. Ini kalau bangunnya sampai terbit gimana? Isyraq baru bangun. Subuhnya lewat, subuhnya bukan bangun subuh tidur lagi, ini kagak tidur begadang malam tidur bangun-bangun udah terbit matahari. Rezekinya dia dapat apa enggak? Kalau yang bangun subuh aja tidur lagi di rezekinya yamna'ur rizq, dapat mencegah rezeki, bagaimana yang enggak bangun subuh? Bangun-bangun udah terang. Au ba'da salatil asr, dan juga jangan tidur setelah salat asar. Kenapa? Fa innahu yurithul junun, bisa menyebabkan kegilaan. Orang yang sering tidur habis asar stres, gila, pening ya. Apalagi pastinya ya. Udah pikirannya kacau deh tuh. Agak singit bisa kelamaan kalau sering tidur asar, udah bisa singit miring jalanin nanti dia. Yurisul junun, kata Habib Abdullah bin Haddad ya, beliau katakan yurisul junun, bisa menyebabkan kegilaan. Banyak macam ya, gila itu banyak macamnya ya. Al kata al junun funun, junun itu macam-macam ya. Ya. Kadang nggak gila-gila banget, cuman ada kegilaannya. Ya. Ada orang kan gitu. Ya. Kagak stres-stres banget. Ada orang yang gila ya, junun mutbik istilahnya. Yang junun udah gila, udah nggak ada akalnya sama sekali udah. Tapi ada juga orang yang rada-rada. Ya. Dulu orangnya lempeng benar, terus kebanyakan sering tidur asar, akhirnya dia singit dikit. Jadi jangan tidur sesudah ba'dal asar ya, jangan tidur setelah asar. Nggak tahan aja, tungguin sampai maghrib. Habis maghrib juga jangan tidur habis maghrib, tungguin habis maghrib, tahan lagi sampai isya. Habis sholat isya terserah sudah. Habis sholat karena apa? Au qabla sholatil isya, atau tidur sebelum sholat isya. Kenapa? Fa innahu yurisul araq, orang yang tidur belum sholat isya dia udah tidur, maka katanya bisa menyebabkan al-araq. Al-araq itu apa? Araq itu
orang yang nggak bisa tidur malam. Penyakit kan ada orang gitu ya, yang nggak bisa tidur sudah. Ya. Sampai mau nyari tidur susah. Kadang minum obat tidur dulu baru tidur. Kagak bisa tidur malam. Nah, itu mungkin bisa jadi penyebabnya sering tidur sebelum sholat isya. Ya. Jadi jangan tidur habis sholat subuh karena itu dapat mencegah rezeki. Jangan tidur setelah sholat asar menyebabkan kegilaan, dan jangan tidur sebelum sholat isya karena bisa menyebabkan penyakit apa? Susah tidur apa? Insomnia ya apa? Insomnia ya. Itu kesian orang kalau udah punya penyakit itu susah mau tidur. Mau tidur cuman mata kagak bisa ini. Itu dampaknya kemana-mana, bisa paling kencang, sakit darah tinggi dan macam-macam ya. Makanya nikmat tidur itu nikmat. Ya, kita bisa tidur nikmat, bersyukur, bisa makan, bisa buang air aja nikmat, buang hajat kita bisa nikmat. Segala makanya nikmat Allah kasih itu banyak banget, kadang-kadang kita nggak ngerasain. Makanya dibilang la ya'rifu gadrus sihha illal marda. Nggak ada yang tahu nikmat kadar kenikmatan kesehatan kecuali orang sakit. Makanya kita selalu ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini orang kalau banyak mengeluh, banyak menggerutu, enggak, ini berarti orang yang nggak pernah kurang bersyukur kepada Allah. Merasa selalu kekurangan. Oh, saya kok begini, saya begitu. Banyak ngeluhnya, banyak juga. Nah, ini kurang bersyukur. Kalau dia pandai bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Ini kebanyakan ya orang kebanyakan kita itu kurang bersyukur akan nikmat Allah. Karena apa? Dia nggak pernah melihat memandang kenikmatan, yang dia pandang kesusahan aja. Kenapa kok saya begini? Kenapa kok saya begitu? Cari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak banget, biar kita bisa syukur. Ngapa kok saya hidupnya susah banget? Ngapa begini? Ya Allah, yang lebih susah dari kita banyak. Makan saya cuman ginian doang, yang nggak makan banyak. Rumah saya begini kecil, yang nggak punya rumah banyak. Ya. Tidur cuman beralas apa? Tikar atau karpet. Rasulullah juga sama tikar tidurnya. Yang nggak bisa tidur ada, yang nggak punya tempat tinggal banyak. Alhamdulillah bisa tidur. Ya, ada orang yang mungkin kaya tapi kagak bisa tidur, mau cari tidur, kita bisa tidur, nikmat sudah, syukur, alhamdulillah. Bisa makan apa yang ada aja, kadang-kadang orang butuh makannya ini doang, begini begitu. Nikmat ini Allah syukurin, ente bisa makannya, ente bisa dapat makanannya, ente bisa makan tuh alhamdulillah. Kalau dikasih makanan enak ente kagak bisa makan, apa jadinya? Makanan terhidang, masya Allah, baik kayak maulid gini nih ya, kambing semua kebuli, mandi, kabsha, marak, sop, semuanya ada di depan ente. Kata dokter ente kagak boleh makan daging, nggak boleh makan kebuli. Gimana rasanya? Lihatin aja tuh, ya Allah, orang pada lahap makan, ini nonton doang. Bersyukur, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu kita bisa makan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ada orang nggak punya apa-apa, miskin nih, neduh di bawah pohon, makan roti sama air, roti, air, sama naung di bawah pohon. Kita bilang khubzun, udah bersyukur, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillah, bersyukur banget ya. Kata khubzun wa ma'un wa dhillu tilka ni'amillahi ajallu. Katanya ini khubzun wa ma'un, roti sama air, sama ini kita lagi neduh di bawah pohon, ini nikmat Allah yang sangat besar. Kalau aku nggak bersyukur berarti aku sudah memungkiri nikmat Allah.
Ya. Ini tidur gimana? Ada orang cerita di Afrika, kalau di negara kaya, ada orang kaya miliarder kagak bisa tidur. Minum obat tidur sudah, ini kena arak tadi, insomnia kali ya. Udah minum obat nggak bisa, beli kasur yang empuk, suruh begini begitu, olahraga dulu biar capek, kagak tidur. Lewat masjid, ngelihat orang tidur, ambil duduk tidur. Bilang nih orang Islam banyak lagi yang tidur, mungkin dilewat pas Jumatan kali ya. Ini orang kalau Jumatan pada tidur semua. Buat tidurnya enak, nyenyak. Apa sebab ini? Akhirnya gara-gara itu dia masuk Islam. Diajarkan untuk bersyukur nikmat dari Allah. Ya, rahatul bal, ketenangan jiwa itu yang membuat kita tenang dan senang. Nikmat, kita harus bersyukur. Udah banyak bersyukur aja sama Allah. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita kena musibah, kena penyakit, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, kita sakit bagaimana keadaannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah atas keadaan bagaimanapun juga. Syukur, alhamdulillah. Ada satu cerita, ada satu orang bersama anaknya dan keledai. Dia mau menuju satu kota. Bapaknya ini selalu bersyukur, alhamdulillah. Di tengah perjalanan ini keledai yang ngebawa barang-barangnya ini, tahu-tahunya kakinya patah. Katanya dia bilang alhamdulillah, yang Allah berikan itu lebih baik. Ini bala ini kecil, musibah ini kecil, yang Allah sembunyikan lebih besar lagi. Habis gitu sudah dah dibawa dah bapak sama anaknya, bawa barangnya lagi. Nggak kelamaan si bapak kakinya kesengklak bahasa gitu ya. Akhirnya ya Allah, ini repot lagi anak. Dia tetap bersyukur, alhamdulillah, yang Allah rahasiakan lebih besar lagi. Terpaksa barang dibawa sama anaknya juga nonton bapaknya yang kakinya kesengklak nih. Seok-seok suruh jalan. Nggak lama anaknya juga kesengklak juga, mungkin bawa barang juga. Akhirnya bilang, tetap nih bapak bilang alhamdulillah, yang dirahasiakan Allah lebih besar lagi. Ini anaknya mikir nih kok, waduh bapak nih apa yang diucap alhamdulillah, kena musibah berkali-kali tetap alhamdulillah. Protes anak, apa pak ini keledai kita kakinya patah, alhamdulillah bapak kesengklak, alhamdulillah sekarang saya begini, alhamdulillah segalanya, alhamdulillah. Bilang rahasia Allah ada yang lebih besar, apalagi? Ya sudah, akhirnya dia pun berjalan dengan perlahan-lahan, ya, sampai ke kota tujuan itu. Apa yang terjadi? Ternyata itu kota yang dituju semuanya kena musibah, mati semua, meninggal semua yang ada, ya, bencana alam, kena bencana alam yang mematikan seluruh warga yang ada di situ. Baru anak ini mengatakan, nggak bilang bapaknya, Syuf, ini kita diperlambat jalannya sama Allah, ada rencana Allah, rahasia Allah. Ya. Kalau kita keledai kita jalannya nggak kenapa-apa, normal, kita juga jalannya normal, mungkin kita bakalan mati juga di dalam kena musibah itu, bencana alam itu. Allah kasih musibah kadang-kadang, kata Habib Abdullah, kam ni'am tayyil masaib wa ahli tadbir khaib. Kata Habib Abdullah bin Ahmad, berapa banyak kenikmatan di balik musibah yang kita nggak tahu. Udah, kalau kita bisa bilang alhamdulillah ala kulli. Ya ini kata bapaknya, ingatan, coba kalau seandainya semua ini kita akan mati semua sama orang-orang yang terkena bencana alam itu. Baru anak ini sadar. Ya. Jadi kita pun seperti itu, gitu. Bersyukur kepada Allah atas segala hal. Jangan gerutu aja, bisanya gerutu aja. Saya ini begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, ya. Datang ke orang, curhat ke orang, gerutu.
Kali curhatnya ke Allah bagus. Kalau ente mau curhat, curhat ke Allah, ya Allah saya begini, saya begitu. Minta sama Allah. Ya, Allahul Mu'ti. Allah yang memberikan. Ya. Jadi seperti itu, kita bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini termasuk nikmat dari Allah juga. Tidur itu nikmat, ya. Tidur nih nikmat. Rasa ngantuk aja nikmat. Waktu perang, salah satu peperangan, perang Khandaq ya, perang Badar. Iz yaghshahum nu'as amanatan. Sahabat itu waktu perang, ini perang ya, ngantuk. Orang ada perang lagi, perang ngantuk. Ini perang ngantuk sahabat. Sampai ada yang pedangnya jatuh gitu. Ya. Tapi kata Allah, ngantuknya diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang waktu genting tidur itu kan nggak mungkin. Kita yang ngantuk aja kalau kelihatan ada sesuatu yang berbahaya bakalan melek, ya. Ini enggak, dikasih ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur pun nikmat. Tapi ada waktunya. Kadang ada waktu-waktunya tidur yang enggak tepat, ditidurin setan ada juga. Kadang waktu taklim, majelis, ngajak. Tuh, banget. Wabillahi taufiq wal hidayah, seger. Itu mujarab benar. Ya. Kalau orang belajar ngantuk itu sudah Masya Allah. Karena apa? Memang setan itu mati itu ditarik-tarik sama setan. Udah kagak, awalnya mah seger-seger aja, udah duduk di majlis, coba aja pergi ke majlis mana aja. Pasti kita tahan-tahan kagak kuat itu. Karena itu ngantuk yang nggak benar itu, bukan ngantuk yang baik itu, ya. Karena begitu ustadznya, gurunya bilang wabillahi taufiq, seger deh. Udah kayak kagak ada ngantuk lagi, hilang, seger semuanya sudah. Ya. Ada syaitan berusaha untuk mengganggu kita dalam ibadah. Kita nonton TV, lihat handphone berjam-jam, insya Allah kuat ya. Ngantuk kita bela-belain bisa. Coba ngaji Quran, ya. Baru selembar aja udah ngop langsung apa? Belum sejus itu, baru berapa lembar ngantuk bawaannya, ya. Ada yang bilang kalau ente nggak bisa tidur, baca aja Quran, baca, ya. Ntar juga datang sendiri tuh ngantuk tuh tidur. Itu setan tidur aja lu tidur. Ayo. Ala kulli hal. Ya, nikmat dari Allah itu harus bersyukur, banyak bersyukur, jangan banyak gerutu, jangan banyak mengeluh. Nikmat banyak Allah berikan kepada kita, tidur bisa, makan bisa, ya Allah. Semuanya kita bisa lakukan, bisa kerjakan. Alhamdulillah. Kalau kita merasa kekurangan mulu, kapan kita mau bersyukurnya? Nggak pengen ini, kebanyakan kepinginnya. Kita ini kurang bersyukur karena banyak maunya, banyak pengennya begini, pengennya begitu. Nanti kapan bersyukur? Nggak merasa bersyukur dengan yang ada, masih ngeliat nyari yang lain. Mungkin kita pernah dengar dulu ada buku dicerita dalam pelajaran bahasa Arab, ada Qiraatul Rasyidah, ada tentang orang yang tamak. Diceritakan bukan manusia, binatang. Ada seekor anjing mencuri daging di pasar. Dia bawa daging di mulutnya di pasar, ngelewatin kali, jembatan kali. Dia nengok ke kali, kalinya bening, nggak kayak sekarang kali kita ciliwung lagi, kagak ada, nggak bisa ngaca gitu. Kali dulu bening, dia ngelihat anjing ngelihat ke sungai di atas jembatan, dilihat ada gambar dia, iya, bawa daging. Saking tamaknya dia pikir, wah tuh ada daging lagi. Padahal bayangan dia loncat, dia buang, dia loncat mau dia ambil. Apa yang terjadi? Lah daging dia dapat, ya dianya pun ke bawah sama arus sungai. Itu contoh orang yang tamak, ya. Tamak itu membinasakan, sama seperti anjing tadi. Nggak cukup dengan ada yang di mulut, dia mau cari yang lain.
Jadi kita pun bersyukur kepada Allah SWT. Syukur, alhamdulillah. Makan apa aja cukup ya. Makan cuman pakai sambal doang, alhamdulillah. Ya. Colek sambal, ada lalapannya gitu. Ayam goreng, udah nikmat banget. Sayur asem, pakai empingnya lagi, nikmat banget itu. Ya. Ala kulli hal kita tetap terus harus bersyukur, mengucapkan banyak-banyak mengucap alhamdulillah. Dalam keadaan bagaimanapun kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Di antara nikmat itu tidur, itu nikmat juga dari Allah SWT. Kemudian wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka minar ru'ya fahmadillah wa awwilhu bi khairin munasibin bi'awilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Katanya kalau kau mimpi, ini kita mimpi. Kata wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka, apabila engkau bermimpi yang menggembirakan kamu, ma yasurruka yang menggembirakan kamu, minar ru'ya daripada mimpi, fahmadillah, bersyukur kepada alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Wa awilhu bi khairin munasibin, takwilin, artiin tuh mimpi dengan yang baik. Ya, artiin yang baik-baik aja dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadinya baik gitu. Yakunu kadzalik, insyaallah bakalan jadi seperti itu insyaallah. Jadi kalau mimpi yang baik, artiin yang baik. Karena nanti mimpi itu tergantung yang ngartiin ya. Yang tafsir mimpi. Ini kalau kita mimpi baik, udah diem aja, udah artiin yang baik aja. Ya, jangan terlalu digembar-gembor mimpi, digembar-gembor. Saya begini. Takutnya ada orang yang iri, yang hasad sama kita. Ya, jangan. Kalau ada yang memberikan, kamu cukup. Atau mau tafsirkan, cari orang yang ngerti. Ya. Wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awwadz billah. Kalau kamu mimpi sesuatu hal yang buruk, yang tidak baik buat kamu, kena musibah, mimpi dikejar setan kayak apalah, macam-macam mimpinya, apa saja yang buruk katanya, fata'awwadz billah, baca, minta perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Habis itu apa? Fata'awwadz billahi minasyarr. Mintalah perlindungan dari Allah, kepada Allah daripada kejelekan. Watful an yasarika thalathan, kemudian meludah ke kiri kamu 3 kali. Nggak usah pakai air ludah, gitu aja ya. Kemudian wa tahawul ila jambikal akhar, kemudian tidurnya balik. Tadi mandep mana, pindahin arahnya. Ada juga ngajarin balik bantalnya, bantal ya. Balik bantalnya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, puter arah tidur gitu. Ya. Kalau kita mimpi buruk. Ya. Mungkin ya mimpi buruk gara-gara kita mungkin tidurnya kagak baca kali ya, baca lupaan. Ala kulli hal, tapi kalau kita mimpi buruk, balik bantal kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian meludah ya. Tanpa harus nggak pakai ludah, jangan ludah dulu, nggak usah. Ya, terus balik arah kemana yang tidur tadi, balik, pindah, tukar posisi. Ya, wala tuhaddits bihi ahadan fa innahu la tadurruk. Kemudian katanya nggak usah diceritain ke orang kalau inti mimpi buruk, ya. Udah biarin aja, ya. Nggak usah pakai cerita. Tamam. Fa innaha la tadurruk, wa la tuhaddits biha ahadan fa innaha la tadurruk. Jangan kau ceritakan kepada orang karena itu tidak membahayakan kamu. Ya. Ya. Ngimpi baik pun begitu. Ya, ngimpi orang soleh, mimpi bahkan mudah-mudahan kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah ya.
mimpi kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah ya ghadatan wa manama, ya secara nyata ataupun dalam mimpi. Karena Rasulullah mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi, atau kama qala Rasulullah. Kata barang siapa yang mimpi melihat berjumpa denganku, maka dia telah benar-benar mimpi berjumpa denganku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, katanya. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah SAW di mimpi. Kalau udah lihat di mimpi, insya Allah bisa lihat nyata, insya Allah di akhirat nanti. Gimana caranya? Harus tahu caranya dulu. Caranya banyakin selawat, bukan cuma selawat, bersihin hati, bersihkan hati, banyakin selawat, mati kita jaga, jangan kotorin juga mati kita, ya. Karena ini untuk melihat sesuatu yang bersih. Harus melihatnya dengan mata yang bersih dan hati yang bersih. Gimana cara? Jangan sampai di dalam hati kita ada kebencian sama orang. Jangan ini. Kalau mau jumpa Nabi harus bersih. Ya. Nggak ada urusan sama orang lain. Sudah bersihkan hati. Banyakin salawat. Insya Allah mimpi kepada baginda Rasulullah SAW. Nah ini kalau ada orang yang mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang. Nanti diceritakan, wah mati berarti itu dikit lagi mati itu nih. Wah bisa jadi repot kalau mimpi ditakwilkan dengan orang katanya takwilan pertama itu bisa jadi loh, hati-hati katanya, ada yang seperti mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Jadi kalaupun kita mau minta takwil, kalau mau nanya mimpi kita bagaimana, tanya sama orang soleh, orang yang baik, orang yang mengartikan dengan kebaikan. Ya. Nah, insya Allah itu khair, nggak ada kebaikan. Mudah-mudahan nanti mau dapat rezeki kali. Mimpi dipatok ular, oh, gimana nih cowok? Jangan-jangan patok ular beneran itu, nggak mau dapat rezeki kali. Jadi kan dikatakan, kata wa idza qassa 'alaika ahadun ru'yan fala tu'awwilha. Kalau ada orang cerita tentang mimpinya, ada orang satu cerita, aneh ngimpi begini, ngimpi begitu, jangan ente takwilkan. Jangan nanti, jangan-jangan begini, maksudnya begini kali itu, jangan, ente nggak boleh takwilkan, kecuali hatta yas'ala, kalau kecuali diminta, gimana maksudnya ya, apa takwilannya nih ya, baru hatta yas'ala minka dzalik, kalau dia minta takwilkan yang baik. Itu pun kalau ente ngerti, kalau ente kagak ngerti, jangan pura-pura ya kan mau, itu maksudnya begini, jangan, ane nggak tahu, nggak paham, kalau maksud dari mimpi ente bagaimana, ane kagak ngerti. Ente tanyain nama yang ngerti aja dah gitu. Ya wala ya hatta yas'ala minka dzalika au tasta'dzinuhu fi. Ente kalau tahu yang mimpi ente tahu takwilnya, kalau dia minta baru ente takwilin. Kalau atau mungkin ente izin, ana boleh takwilin mimpinya ente? Kalau dia bilang ya sudah takwilkan yang baik-baik ya. Boleh kalau dia mentakwil, kita izin, dia mengizinkan, ya takwilkan. Kalau enggak jangan. Cuman cerita doang, sudah. Ya, itu sampai masalah mimpi aja kita diajarin, jangan sembarangan kita minta takwil. Ya takwil itu apa? Takwil mimpi atau apa? Tafsir mimpi istilahnya kalau istilah kita. Ya. Ya. Ada kitabnya tuh, ya. Ada kitab tentang mentakwil mimpi. Ya itu semuanya masalah tidur ya. Jadi kita pun mudah-mudahan mimpi-mimpi kita indah semua ya, mimpi kita indah semua, mimpi Rasulullah SAW, mimpi salih, mimpi haji ya, mimpi tawaf, mimpi nyium Hajarul Aswad, mimpi berjumpa dengan aulia salihin ya, mimpi yang indah-indah insyaallah. Ya gimana cara syarat dan ketentuannya, kalau mimpi yang indah harus memenuhi syarat. Tidur dalam keadaan berwudu, berzikir, wirid, bersihkan hati, banyakin selawat, insyaallah dia mau mimpi apa ya dapat. Ya. Ya. Dikatakan ada satu orang, seorang murid datang kepada gurunya bilang, saya mau mimpi Rasulullah, bagaimana caranya? Oh ente mau mimpi Rasulullah, gampang, ente datang ke rumah nih, kata sang guru, baik. Undangan, diundang malam, malam ini dibilang ente nginep di rumah nih.
Akhirnya nginep di rumahnya. Sebelum tidur dikasih jamuan makan malam. Makannya apa ya? Nasi, ikan asin, emping. Kalau orang kita nih ya contohnya, tempe. Alhasil makanan kering. Ya. Kagak disediain air. Udah gitu, udah selesai makan, kering nih. Oh, nggak ketemu, nggak disediain air. Ayo deh tidur deh sana. Tidur. Oh, pikiran dia, aduh, mana mau tidurnya, belum minum, apa gini gitu. Yang dipikirin apa? Air. Sampai dia tidur mimpi apa? Mimpi minum air banyak banget. Bahkan mimpi dia tenggelam di air. Besok paginya tanya, gimana? Udah ngimpi belum? Ngimpi apa itu semalam? Aduh, ngimpi Rasulullah? Kagak katanya. Habis itu ngimpi apa? Ngimpi minum air banyak banget sampai tenggelam mana bilang gitu. Kenapa kok bisa begitu? Emang ente apa yang ente pikirkan sebelum tidur? Ya kan semalam kita dikasih makan kering semua tuh, segala ikan asin, emping, tempe, nggak ada kuahnya, kagak ada. Anak kepikiran pengen minum, kagak disediain air. Jadi yang ada di pikiran anak ini minum air sudah. Sampai ke bawah mimpi. Kata sang guru, kalau kau pengen mimpi Rasulullah, yang harus ada di kepala kamu, di pikiran kamu hanya Rasulullah. Kayak ente mimpi minum air, tenggelam sampai di air, karena sebelum tidur yang ada di pikiran cuma air. Ya. Begitu juga kalau seseorang mau ingin mimpi-mimpi yang baik, awali dengan yang baik-baik. Yang ada di dalam benaknya hanya orang-orang baik atau Rasul. Apa yang mau kita mimpikan, itu yang kita pikirkan. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mimpi, segala mimpi kita baik. Ya. Mimpi yang baik yang menjadi kenyataan insyaallah. Karena mimpi ini termasuk daripada Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu, beliau itu sering mimpi, ya, ar-ru'yah shadiqah istilahnya, mimpi yang jadi kenyataan. Mimpinya Rasulullah besoknya jadi kenyataan yang dimimpinya Rasulullah. Jadi ru'yah termasuk tanda daripada mimpi, itu termasuk tanda, salah satu tanda kenabian sebelum diutus menjadi nabi. Ya. Banyak cerita-cerita mimpi di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf mimpi, ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka. Ente jangan ceritain siapa-siapa mimpi ini. Ya. Jadi setiap mimpi jangan sembarangan diceritain orang, wah mimpi begini, mimpi begitu. Mimpi itu bukan buat konsumsi semua orang. Ada sebagian orang yang bangga banget dengan mimpinya. Wah, mimpi itu udah kayak kenyataan. Nah, mimpi bagus, tapi jangan itu jadikan patokan. Ya, jadi banyak cerita tentang mimpi. Ya, seperti contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, mimpinya bagaimana? Ditakwilkan nanti bagaimana kejadian. Kemudian cerita Nabi Yusuf ketika di penjara pun seperti itu. Ya, ketika di penjara katanya 2 orang mimpi. Ya, yang satu mimpi apa ya? Hasil 2 orang, yang satu akhirnya ini bakalan dibunuh, ini bakalan dilepaskan di penjara. Sebelumnya sang raja juga mimpi. Sab'a baqaratin siman, tentang 7 sapi yang besar. Kemudian datang lagi ada 7 sapi yang terus yang memakan sapi yang besar. Ada mimpinya juga ditakwil sana sama Nabi Yusuf. Orang Nabi yang mendakwilkan. Jadi harus ketika 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, mereka dua-duanya mimpi melihat ini orang soleh, ya, orang baik. Makanya dia ceritakan kepada Nabi Yusuf, ya. Jadi kalau kita pun bermimpi mau cerita,
mau curhat mimpi kita, cari orang baik, orang soleh, ya. Orang yang baik, orang yang alim, orang yang ngerti agama, orang soleh, ceritain mimpinya. Ya, dia akan mentakwilkan yang baik. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan semua, insyaallah, kebaikan ke dunia dan kebaikan di akhirat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan dengan bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah salihin, wajah sahabat dan wajah aulia, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama mereka sebagaimana kita bisa melihat mereka di dunia, baik itu dalam keadaan mimpi ataupun nyata. Mudah-mudahan kita kumpul dan kelak melihat juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها